BTTH Kaisar Api, episode 63. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ini, dengan hancurnya formasi, Yu Hui terengah-engah. Jelas, serangan habis-habisan tadi menghabiskan banyak kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi. Hanya jejak terakhir cahaya perak yang tersisa di tubuh itu juga menerangi gua itu, dan sosok-sosok yang menyerang mereka berdua perlahan-lahan muncul. Seorang wanita cantik memiliki do kician samar muncul dari tubuhnya, dan yang lainnya adalah seorang pria dalam jubah Tao. Hanya saja pada saat ini, di tengah-tengah keduanya, seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya menarik perhatian Yu Hui dan Yu Jing. Konon, laki-laki yang membawa penggaris berat di punggungnya itulah yang menarik perhatian Yu Hui dan Yu Jing, melainkan biji teratai cantik yang terbungkus api di tangan Xiao Yan yang menarik perhatian mereka. Di atas biji teratai yang halus itu, seekor naga raksasa mini terus berenang maju mundur. Tetapi pada saat ini, pupil mata Yu Hui dan Yu Jing melebar dalam-dalam. Mereka berdua merasakan gelombang penghancur dari benih teratai api. Tidak bagus, teriak Yu Hui. Xiao Yan bergerak tepat saat dia menyadari bahwa teratai api tidak mampu melawan dan hendak melarikan diri. Karena kamu sudah di sini, bagaimana mungkin ada alasan bagimu untuk pergi? Teratai keheningan. Mengikuti teriakan keras Xiao Yan, sebuah teratai api kecil dengan 22 warna di tangannya terbang ke arah Yu Hui dan Yu Jing dengan kecepatan suara. Kemanapun teratai api itu pergi, ruang itu seakan tak mampu menahan kekuatan dan suhu yang mengerikan ini, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak bergetar sedikit, seakan-akan dapat hancur kapan saja. Kecepatan Huolian sangat cepat, dan pada saat berikutnya, ia tiba di depan mereka berdua, lalu menyerang Yu Jing dan keduanya. Di atas tubuh Huolian, ki pertempuran yang besar berubah menjadi naga raksasa, dan Huolian yang menakutkan adalah naga raksasa. Di dalam perut naga, ledakan, dentuman. Teratai pemusnahan yang mengerikan bercampur dengan kekuatan penghancur langit dan bumi, langsung menelan dua abu yang tersisa, lalu kekuatan mengerikan itu pun meledak dalam sekejap. Melalui kobaran api, tampaknya dua orang yang awalnya berserakan tiba-tiba berdiri bersama, tetapi begitulah adanya, dan sekarang mereka tidak dapat menahan kekuatan teratai keheningan ini. Jika itu adalah momen puncak mereka mungkin masih punya kekuatan untuk bertarung, tetapi sekarang, itu juga seharusnya hanya berakhir di ujung yang gelap. Kekuatan penghancur yang mengerikan dari Lotus of Destruction langsung menghancurkan seluruh gua hingga rata dengan tanah. Kekacauan pertempuran besar juga melanda lingkaran itu, dan tidak diketahui apakah kedua Yu Hui itu mati atau hidup. Batuk-batuk, Xiao Yan juga menyerang Yu Hui dengan Lotus of Destruction pada saat formasi itu hancur, untuk mencapai serangan yang paling kuat. Namun, ketika formasi itu rusak, Xiao Yan, sang master formasi, mengalami beberapa kerusakan. Bagaimanapun, formasi yang dibentuk oleh master formasi pertempuran itu terkait erat dengan kekuatan spiritual master formasi dan prasasti kehidupan. Ditambah lagi fakta bahwa teratai penghancur telah mengambil sebagian besar kekuatan Xiao Yan, ada banyak noda merah di sudut mulut Xiao Yan saat ini. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Yueru juga buru-buru membantu Xiao Yan, dan kemudian beberapa pil obat berharga muncul dari cincin di tangan giok itu. Cukup sudah, kau mencoba memakanku sampai mati. Xiao Yan terbatuk keras, tampaknya karena Yueru menelan ludah dengan cepat. Yueru juga menghentikan apa yang sedang dilakukannya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi matanya masih sedikit berkerut. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi hal ini. Dapat dilihat bahwa Yueru khawatir dan bingung, lalu sedikit menyesuaikan tubuhnya sejenak, dan segera memurnikan sebagian pil obat, lalu pil obat yang dikirim Yueru berubah menjadi energi yang sangat murni mengalir melalui tubuhnya. Melihat hubungan Yueru dan Xiao Yan yang begitu dekat, Mu Feng yang berada di sampingnya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Bukankah mereka hanya sepasang kekasih? Apakah ada yang luar biasa? Namun, hati Mu Feng juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Awalnya, dia merasa bahwa Xiao Yan adalah seorang teman, tetapi kali ini, dia sangat terkejut. Meskipun pertama kali dia bertemu Xiao Yan di kedai teh, dan kemudian di kolam dingin di ruang rahasia, Mu Feng tahu bahwa Xiao Yan pasti memiliki beberapa kartu yang kuat. Hanya saja Mu Feng tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan ternyata memiliki kekuatan untuk membunuh mendiang Kaisar Do Bintang 4. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan ini hanyalah kekuatan puncak Samsung Dodi. Yang lainnya merupakan pembangkit tenaga listrik sungguhan di tahap akhir Do di Bintang 4, dan Mu Feng mengetahui perbedaan antara keduanya dengan jelas.
Jika aku ingin membersihkan adik kedua Yuhui yang terluka, aku harus mengeluarkan banyak biaya. Aku tidak menyangka Xiaoyan benar-benar akan melakukan beberapa trik. Gua itu langsung rata dengan tanah, dan sisa-sisa pertempuran pun perlahan menghilang. Apakah mereka sudah mati? Mu Feng juga yang pertama berbicara, karena dia sudah menemukan bahwa aura Yuhui dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak. Hehe, seorang ahli di tahap akhir Do di bintang 4, peringkat ke-10 dalam kompetisi penjarahan poin. Jika dia mati seperti ini, itu akan menjadi nama yang terlalu sia-sia, bukan? Aku bilang iya. Abu yang tersisa. Xiaoyan juga memulihkan banyak kekuatannya, lalu berbisik ke dalam kehampaan. Batuk, batuk, batuk. Beberapa batuk hebat keluar, dan tiba-tiba sosok Yuhui perlahan muncul di depan mereka bertiga, tetapi tubuhnya dipenuhi bekas luka, seperti pria berdarah, dan salah satu telapak tangannya yang menutupi dadanya sepertinya sedang memegang sesuatu. Batuk, batuk, batuk. Anak sialan, saat lukaku pulih, aku pasti tidak akan bisa mendekatimu. Yuhui juga sangat lemah. Saat ini, dia sudah berada di akhir permainan, dan kontestan manapun dapat dengan mudah membunuhnya. Haha, aku baru saja mengatakan bahwa kau dan aku selamat. Ternyata aku menggunakan saudaraku sendiri sebagai tameng. Cara ini benar-benar kejam. Xiaoyan juga berkata pada Yuhui. Jelas, menurut perkiraan Xiaoyan, dengan kekuatan mengerikan dari lotus pemusnahan miliknya, dan berkat jiwa naga Long Yi, dia mampu menangani dua orang yang terluka. Kedua bersaudara itu datang untuk melawan kekuatan mengerikan dari lotus api dan melarikan diri. Hehe, menang melawan raja dan kalah dari bandit, bagaimana kamu bisa mengurus begitu banyak hal? Yuhui juga menahan perasaan koma karena cedera serius itu dan berkata, karena dia tahu bahwa begitu dia koma saat ini, dia akan berakhir koma. Bukankah kamu hanya ingin poin? Bagaimana kamu akan membagi kata-kata yang kuberikan padamu? Yuhui juga menatap Xiaoyan dan ketiganya dengan lemah. Membaca www.ukansu.com. Hehe, percuma saja memancing keributan. Dan saya tidak hanya menginginkan poin. Aku menginginkan hidupmu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia berubah menjadi api dan menyerang Abu yang terluka parah. Xiaoyan tahu betul bahwa karena Yuhui adalah seorang yang kuat di tahap akhir Do di bintang 4, kekuatan di belakangnya pasti tidak lemah, dan karena dia telah menjalin perseteruan berdarah, tidak perlu meninggalkan kekhawatiran apapun. Dia melarikan diri, dan balas dendam masa depan terhadap Xiaoyan juga cukup merepotkan. Yuhui yang terluka parah dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu pukulan, belum lagi serangan mengerikan Xiaoyan. Potongan kecil, saat aku pulih, aku pasti ingin kau mati, kata Yuhui dengan muram. Setelah selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu. Dia merasakan niat membunuh pria dengan penguasa berat di depannya. Meskipun dia tidak berdamai, hidupnya penting. Telapak tangan berdarah itu menghancurkan token itu dengan keras, dan seluruh orang itu berubah menjadi sedikit dalam sekejap. Cahaya meninggalkan hutan mayat, menghancurkan token berarti menyerah pada ujian ini. Brengsek, bagaimana dengan poinnya? Tujuan Xiaoyan bukanlah untuk membunuh Yuhui, tetapi untuk memaksanya pergi. Melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya, Xiaoyan juga tertegun sejenak, lalu berteriak keras. Di bawah serangan Xiaoyan, Yuhui dan Yujing yang terluka melarikan diri. Meskipun Xiaoyan juga ingin membunuh Yuhui, tetapi efek misterius token kompetisi tersebut malah menghancurkannya dan meninggalkan hutan mayat neraka. Xiaoyan tidak berdaya. Milik neneknya, mereka sudah mati dan mereka berlari, apa yang harus kulakukan dengan poin-poin itu? Namun ketika dia menyadarinya, Xiaoyan memarahi. Sebab jika tokennya hancur, bagaimana dengan titik-titik yang ada di atas token tersebut? Inilah yang dia perjuangkan dengan keras untuk mendapatkan poin. Xiaoyan tidak peduli dengan 9 sekte super dan peringkat ujian ini, jika saja 10 teratas memenuhi syarat untuk pergi ke keluarga kerajaan Xuanling. Itulah yang dimaksud dengan api suci. Meskipun kemungkinannya kecil, itu tidak dapat diabaikan, lagi pula, kelangkaan api suci sudah diketahui. Jika poinnya hilang, Xiaoyan akan sangat tertekan. Poin, sudah ada di tangan kita, kata Yue Rubei dengan terkejut saat bibirnya bergerak sedikit. Karena pada saat Yujing diserang Xiaoyan dan meninggal serta Yuhui melarikan diri, beberapa sinar cahaya juga terbang ke arah mereka. Oh, mendengar itu, Xiaoyan juga buru-buru mengeluarkan tokennya, dan kemudian dia terkejut menemukan bahwa jumlah pada tokennya melonjak dari 500 di awal menjadi 25.000 sekarang. Dan pada token di tangan Xiaoyan, angka 10 yang mencolok perlahan muncul. Hebatnya, ia langsung melejit ke posisi ke-10 di uji coba ini. Benar saja. Xiaoyan juga berkata sambil tersenyum, lagi pula,
hanya Xiao Yan yang berani melakukan hal mengerikan seperti itu dengan seniman yang begitu berani. Itu benar-benar memberi kita tawaran besar. Mu Feng juga berkata sambil menyeringai, karena meskipun poin token di tangan Mu Feng tidak sebanyak 20.000 di tangan Xiao Yan, sekarang telah meningkat menjadi 13.000. Peringkat pada kartu itu juga langsung melonjak ke 94. Pada saat ini, Mu Feng benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Jika memungkinkan, dia pasti akan menarik Xiao Yan ini ke paviliun pembakaran dupa. Lalu, hehehe, Mu Feng juga tertawa. Dan token di tangan Yueruyu juga meningkat menjadi 12.700 poin dan peringkatnya juga naik ke posisi ke-99. Dengan berakhirnya pertempuran, beberapa kata yang menarik perhatian muncul pada token para kontestan di hutan mayat. Xiao Yan, puncak dari Do di bintang 3, bertarung sendirian dengan Yu Hui yang terluka, dan Yu Hui dikalahkan. Menggantikan tempat ke-10, Yueru, Mu Feng terluka dalam pertempuran melawan Yu Jing, dan Yu Jing dikalahkan. Ada 99 Yueru dan 94 Mu Feng di Do di bintang 4 awal. Dua informasi besar juga menyebar dengan dahsyat. Haha, Xiao Yan ini benar-benar orang yang berani dan berbakat. Ini pertama kalinya aku melihatnya selama bertahun-tahun untuk dapat mengandalkan kekuatannya di puncak Do di bintang 3 dalam ujian. Hudu juga menatapnya. Setiap gerakan Xiao Yan dalam bola kristal. Hehe, anak ini adalah satu-satunya yang telah mencapai level ke-10 dalam kekuatan jiwa dalam 1000 tahun terakhir. Aku juga menantikan anak ini mencapai berbagai level dalam kompetisi perebutan poin ini. Wu Jiang juga berkata dengan kagum. Tetapi meskipun ini benar, kekuatan Xiao Yan di puncak Kaisar Do bintang 3 tidak cukup untuk mendukungnya di tempat ke-10. Bagaimanapun, semua orang yang dapat masuk 10 besar adalah pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Do bintang 4 yang sudah meninggal, atau bahkan Mu Yingying sudah menjadi pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Do bintang 4. Aku bertanya-tanya berapa lama dia bisa bertahan. Hudu juga tertawa. Anak ini tidak sesederhana yang kau kira. Jika kau tidak percaya, tunggu saja dan lihat saja. Wu Jiang juga tidak membantah Hudu. Lagi pula, jika mereka mulai berdebat, itu bisa berlangsung selama beberapa hari. Tempat ke-10 ini sebenarnya adalah kekuatan puncak Samsung Dodi. Apakah ada yang salah dengan tokennya? Tidak mungkin tokennya salah. Terdengar suara-suara terus-menerus di hutan mayat. Sekelompok orang idiot, sungguh lelucon jika benar-benar diberi poin oleh Xiao Yan ini. Kekuatan puncak Do di bintang 3 saja juga bisa terlibat di tempat ke-10 ini. Biarkan aku menemukanmu dan membuatmu memuntahkannya. Ayo pergi, mereka pasti belum pergi jauh. Qiu Huoniao juga berkata dengan marah, lalu memutar matanya, melihat sekeliling seperti burung, lalu menuju ke suatu tempat yang telah dihancurkan menjadi reruntuhan. Hehe, Xiao Yan, kekuatan puncak Kaisar Do bintang 3 sebenarnya ingin mempertahankan posisi ke-10. Agak konyol, seorang pria dengan kapak raksasa berkata dengan wajah meremehkan, dan setelah itu, dia pergi ke tempat Xiao Yan berada. Orang yang cerdas sekilas tahu bahwa orang ini adalah kapak salju peringkat ke-11, Suni, dengan kapak raksasa sebagai kekuatan utama, melawan 1000 jin, seorang ahli di tahap akhir Do di bintang 4. Kekuatan puncak Kaisar Do bintang 3 ini dapat mengalahkan Yu Hui di akhir Kaisar Do bintang 4. Xiao Yan ini juga memiliki beberapa rahasia. Namun, anak bernama Xiao Yan ini sebenarnya murahan. Mu Yingying juga melihat kata-kata yang mencolok itu, dan dia segera menggigit mulutnya dan berkata dengan genit. Harimau suci api surgawi berubah menjadi sosok manusia dan mengikuti Mu Yingying, dan keduanya sekarang berada di pintu masuk lantai 3 hutan mayat neraka. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Setelah pertarungan, Yueru dan Mu Feng juga memperhatikan bahwa napas Xiao Yan sedikit lemah saat ini, jadi mereka bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, lindungi aku dan aku akan mengurusnya. Xiao Yan juga menanggapi, jelas-jelas berhadapan dengan dua Hui dan Yu Jing yang tersisa dan menyebabkan banyak kerusakan padanya, tetapi semuanya sepadan. Kekuatan Yueru telah mencapai tahap awal Kaisar Do bintang 4. Meskipun kecepatan peningkatannya jauh lebih cepat daripada Xiao Yan, siapa yang menjadikan Yueru sebagai pewarisnya? Benar-benar terlalu sulit untuk berhadapan dengan orang-orang kuat di tahap akhir Do di bintang 4. Xiao Yan juga berbisik dalam hatinya. Lagi pula, alasan mengapa Yu Jing dan Yu Hui dikalahkan oleh Xiao Yan adalah karena Xiao Yan mengejutkan mereka semua, dan mereka berdua juga terluka, jadi mereka dikalahkan oleh Xiao Yan. Jika mereka digantikan oleh Yu Hui dan mereka berdua di puncak, Xiao Yan harus berhadapan dengan salah satu dari mereka. Sedangkan untuk keduanya, itu akan cukup sulit. Hehe, Xiao Yanzi,
Karena Long Yi memutuskan untuk tunduk dan menjadi penguasa, tentu saja dia ingin Long Yi menunjukkan ketulusan yang cukup. Suara Raja Naga Emas juga terdengar di benak Xiaoyan. Hah, dibandingkan dengan Xiaoyan, dia juga sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu apa api di tubuh Long Yi, menurut pengetahuan Xiaoyan tentang kekuatan api di tubuh Long Yi sangat berharga dan dapat diperingkat dalam daftar api yang berbeda di benua Doqi, 10 teratas. Jika api pada Long Yi dapat digabungkan, maka bagi Xiaoyan, yang sekarang berada di puncak Kaisar Do Bintang 3, melangkah ke Kaisar Do Bintang 4 juga merupakan hal yang biasa. Setelah Long Yi menjadi penguasa, Xiaoyan Liu mempunyai ide ini, namun Long Yi dan tuannya Raja Jinlong secara mengesankan berasal dari keluarga naga, dan mereka sulit dihancurkan, jadi Xiaoyan tidak bertindak gegabah, namun sekarang tuannya Raja Jinlong berkata demikian, maka segalanya akan mudah. Xiaoyan melihat bahwa Yueru dan Mu Feng tengah melindungi Dharma untuknya, jadi dia tersenyum dan mengambil penggaris kuno Yi Huo Heng di tangannya, dan melihat pola naga yang indah pada penggaris itu. Ciling Long Yi, yang bercokol di penguasa kuno api abadi, juga tampaknya telah menemukan tindakan Xiaoyan, dan kemudian perasaan gelisah memenuhi hatinya. Xiaoyan, apa yang ingin kau lakukan? Long Yi juga berkata dengan marah. Jelas, Raja Naga Emas seperti dewa dalam pikiran Long Yi. Jadi Long Yi tidak akan pernah berpikir bahwa ini adalah ide Raja Naga Emas, jadi dia juga berpikir bahwa Xiaoyan tiba-tiba menatapnya. Apa yang dia lakukan dengan dirinya sendiri? Mungkinkah dia mengetahuinya? Long Yi, api di tubuhmu tidak biasa, kan? Karena kamu telah menjadi penguasaku, kamu harus menunjukkan ketulusan, jika tidak, kamu akan mengetahui beberapa rahasiaku dan kata-kata Raja Naga Emas. Xiaoyan juga sedikit tersenyum, jelas bahwa Long Yi pasti menang. Brengsek, bagaimana mungkin kau tahu? Mungkinkah itu kekuatan jiwa yang besar dan api di tubuhmu? Jiwa naga juga berkata sambil berjuang, lalu menatap Xiaoyan, yang perlahan memulihkan semangat juangnya yang terbungkus dalam api. Jiwa naga Long Yi merenung, karena ia juga memiliki sedikit perhitungan yang menjadi miliknya, jadi ia juga menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyan di alam rahasia sebelumnya. Apa yang dikatakan Long Yi memang benar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Memang benar bahwa 3 orang kuat menggunakan alasan tersebut untuk membantunya menghindari malapetaka, sehingga menjebaknya di alam rahasia, melenyapkan tubuh naga Long Yi, sehingga Long Yi hanya dapat berada di ruang misterius alam rahasia dalam keadaan jiwa. Di antara mereka, Long Yi mengalahkan mereka dengan tubuh dan kekuatannya yang kuat, dan bertahan hidup di alam rahasia selama ribuan tahun. Pedang abadi yang diperoleh oleh 3 orang kuat manusia juga luar biasa, tetapi sekarang ada beberapa ketidaksempurnaan, dan kekuatan yang mereka tarik sangat berkurang, dan Xiaoyan juga tidak terbiasa dengan pedang, atau penguasa kuno api abadi lebih cocok, jadi dia ditolak oleh Xiaoyan. Yan menutup diri, namun, ada satu hal yang tidak disebutkan Long Yi kepada Xiaoyan. Alasan mengapa Long Yi disengat oleh 3 manusia petarung tingkat abadi adalah karena kekuatan api di tubuhnya. Long Yi adalah naga api yang paling mencintai api dalam keluarga naga. Api naga api sangat tirani, dan kekuatan darah pada Long Yi juga sangat kuat, sehingga darah pada Long Yi telah bermutasi, yang membuat api pada Long Yi berubah lagi. Setelah api di Long Yi bermutasi, ia menjadi sangat kuat. Meskipun tidak sekuat api suci, namun serupa dengan api aneh di tubuh Xiaoyan. Api di tubuh Long Yi disebut api darah. Itu adalah api baru yang dihasilkan oleh api alami Long Yi dan darah yang bermutasi. Api itu lahir dari darah dan dapat langsung membakar darah di tubuh musuh sehingga mencapai kematian dalam sekali tembak. Kemampuan membakar darah tubuh lawan ini hanya bisa digunakan ketika kekuatannya lebih rendah dari miliknya sendiri, tetapi juga dapat menghasilkan penekanan yang baik pada level yang sama, tetapi yang paling aneh adalah ia dapat menahan kekuatan darah lawan. Ini tidak diragukan lagi merupakan penguasa paling kuat bagi beberapa keluarga yang berurusan dengan monster atau memiliki kekuatan darah yang sangat murni. Tidak mengherankan jika Long Yi menjadi sasaran. Alasan mengapa Long Yi tidak membicarakan hal ini adalah karena Long Yi sekarang adalah roh penguasa kuno Yi Huo Heng, tetapi selama pemilik penguasa kuno Yi Huo Heng di masa depan, Xiaoyan melepaskannya, maka itu juga dapat berada dalam keadaan jiwa. Keberadaan. Setelah mengikuti Xiaoyan selama beberapa hari, Long Yi juga menemukan bahwa Xiaoyan memiliki sebanyak 22 jenis kekuatan api yang berbeda, beberapa di antaranya mengancam Long Yi. Inilah yang membuat Long Yi paling bingung. Kekuatan api sangatlah dahsyat, belum lagi Xiaoyan memiliki sebanyak 22 api di dalam tubuhnya. Bagaimana dia bisa menjaga api-api ini tetap aman dan sehat? Ini adalah sesuatu yang selalu mengganggu Long Yi,
tetapi ketika Long Yi berbalik, dia juga menemukan bahwa api di tubuh Xiao Yan tampaknya perlahan-lahan melahap kekuatan apinya sendiri. Hal ini membuat Long Yi ketakutan, dan kemudian Long Yi hanya berani menyusut di dalam penguasa kuno api abadi. Pada saat yang sama, Long Yi sangat khawatir bahwa Xiao Yan akan menelan apinya. Kalau api itu telah tertelan, maka dalam kondisi jiwa Long Yi, dia tidak jauh dari kehancuran, jadi Long Yi juga tetap bungkam mengenai hal itu, tetapi bagaimana dia bisa tahu kalau Xiao Yan lah yang menemukannya? Xiao Yan, jangan terlalu agresif. Long Yi juga berkata dengan marah saat ini. Xiao Yan ini hanya ingin memaksa Long Yi mati. Api merah di tubuh Long Yi perlahan mengelilinginya. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan menyerang Xiao Yan. Jangan khawatir, Tuan Raja Jinlong mengatakan kepadaku bahwa kondisimu saat ini cukup istimewa, tetapi jika kamu membantuku, maka di masa depan, Xiao Yan pasti akan memberikannya kepadanya dengan tangannya sendiri. Xiao Yan juga mengesankan, katanya dengan arogan. Pil biji, Long Yi juga tercengang saat ini. Nama terkenal dari pil pemulihan ini telah lama terdengar. Pil ini memiliki peluang 50% untuk menghindari malapetaka, yang benar-benar kebetulan. Di antara 7 alam, kecuali mereka yang berada di alam hantu, yang tidak dapat berkultivasi menjadi bentuk manusia, 5 alam lainnya ingin berkultivasi menjadi bentuk manusia. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang paling unggul, dan tidak ada bandingannya dengan makhluk lainnya. Sama seperti harimau suci api surgawi sebelumnya, meskipun ia dapat berubah wujud menjadi manusia untuk sementara, namun kekuatan dan umurnya tidaklah cukup, dan ia tidak dapat berubah wujud menjadi manusia sejati untuk berkultivasi, jadi ada batas waktunya. Adapun Long Yi, itu berbeda. Bencana pertama Long Yi juga terbunuh olehnya. 3 pembangkit tenaga manusia melarikan diri dengan bersembunyi di alam rahasia. Namun, meskipun mereka adalah tubuh jiwa, setelah perhitungan yang cermat, bencana kedua berikutnya akan datang dalam waktu kurang dari 50 tahun, dan kemudian kesengsaraan surgawi adalah kekuatan yang paling dahsyat, bahkan Long Yi saat ini pun cukup membuat pusing. Bisakah kamu, kata Long Yi, pil pertama dan kedua dari peringkat kaisar tidak lagi tertekan, dan peringkat ketiga kaisar juga mudah dijangkau. Pil kesengsaraan berada di peringkat keempat dari peringkat abadi, yang lebih tinggi dari peringkat ketiga dari peringkat kaisar, tetapi sebelum kamu melewati malapetaka, Xiao Yan pasti akan menawarkannya. Xiao Yan juga bersikeras, demi jiwaku, kata Xiao Yan untuk memberi Long Yi ketenangan. Long Yi juga berpikir, meskipun dia sekarang adalah ciling, tetapi jika dia ingin melarikan diri, Xiao Yan, yang ingin mencapai puncak kaisar petarung bintang 3, tidak dapat menahan diri, tetapi ketika dia berpikir bahwa Raja Naga Emas menyukai Xiao Yan, dia juga terikat pada Xiao Yan. Pada Yan, Long Yi menggelengkan kepalanya dan menolak keputusan itu. Terlebih lagi, aku hanya punya waktu 40 tahun untuk menghadapi malapetaka kedua. Meskipun Xiao Yan saat ini hanya seorang alkemis kaisar tingkat 2, ia dapat dikalahkan oleh putra Dewa Naga. Jika Raja Naga Emas terpilih, maka Long Yi sama sekali tidak khawatir tentang prestasinya di masa depan. Haha, kalau begitu aku akan bertaruh. Setelah Long Yi selesai berbicara, api merah menyala di sekujur tubuhnya langsung mengembun di mulut naga itu, lalu api yang membakar perlahan bergerak dari atas penguasa api abadi ke On Xiao Yan. Xiao Yan mengendalikan api yang sangat murni ini, dan berbisik di mulutnya, apakah ini api asli dari darah dan api yang ganas itu? Benar saja, tenaganya tidak buruk. Dodi bintang 4, jika kamu tidak membuat terobosan saat ini, berapa lama lagi? Setelah selesai berbicara, dia memejamkan matanya, dan Xiao Yan menelan sumber api darah dan api yang menyala-nyala dalam satu tegukan, dan kemudian seni pembakaran di tubuhnya perlahan mulai berjalan. Pada saat yang sama, aura di tubuh Xiao Yan juga meroket. Napas ini adalah orang baik, dia benar-benar berhasil menembus Dodi bintang 4. Mu Feng juga melihatnya sekilas. Berhati-hatilah, jangan biarkan orang lain mengganggu Xiao Yan. Yueru juga menggerakkan matanya sedikit, mengamati keempat arah dengan waspada. Anak Xiao Yan, serahkan poin Yu Hui dan Yu Jing, lalu keluar dari hutan mayat. Tuan muda akan mengampunimu. Sebuah suara keras bergema di tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada, lalu Yueru dan Mu Feng tiba-tiba melihat sosok dengan kapak raksasa di punggungnya. Sekarang merepotkan, Yueru juga berkata dengan lembut, lalu dia melirik Xiao Yan yang ada di belakangnya, tubuhnya dipenuhi semangat juang. Hehe, apakah kamu Yueru ke-99 dan Mu Feng ke-94? Dua orang di tahap awal Dodi bintang 4, mereka yang saling kenal sebaiknya menjauh. Aku tidak tertarik dengan poin-poinmu. Kapak raksasa Suni juga berkata dengan ekspresi meremehkan. Berhenti.
Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, meskipun cukup sulit untuk berhadapan dengan Sunny, kapak raksasa dari mendiang Kaisar Do Bintang 4, tetapi dia masih tidak bisa menahan Xiao Yan. Mu Feng juga melangkah maju. Pada saat ini, jelas bahwa Yueru, seorang wanita, tidak dapat dibiarkan berurusan dengan kapak raksasa Sunny. Sikap pria itu tidak diragukan lagi ditunjukkan. Sayang, berdasarkan kekuatan dua Do di bintang 4-mu di tahap awal, ini tidak cukup. Sunny juga melihat rintangan dari keduanya, dan tahu bahwa jika Xiao Yan harus dipindahkan, rintangan mereka akan sangat diperlukan. Setelah Sunny selesai berbicara, dia menghilang di tempat dalam sekejap, dan saat berikutnya sudah berada di depan Yueru dan Mu Feng, dan kedua tinjunya masing-masing menyerang Yueru dan Mu Feng. Kekuatan dari mendiang Do di bintang 4 memang pantas, kecepatan dan kekuatan mereka jauh melampaui apa yang bisa dilawan Yueru dan yang lainnya. Dengan suara dua pukulan itu, Yueru dan Mu Feng juga ikut dipukul pada saat yang sama dan mundur beberapa kali sebelum akhirnya bisa menstabilkan langkah mereka. Sialan, kapak raksasa Sunny ini, peringkat ke-11, benar-benar punya kekuatan. Mu Feng juga menyeka darah di sudut mulutnya dan berkata, Mu Feng, jika kau kalah dalam pertandingan ini, sebaiknya kau pergi dulu. Kami tidak perlu terluka, kata Yueru kepada Mu Feng sambil tersenyum tipis. Tak perlu dikatakan lagi, Xiao Yan dan kedua temanmu, Mu Feng, telah membuat kesepakatan. Yueru disela oleh Mu Feng sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dan kemudian sebuah pedang kayu muncul di tangannya, menghadapi setiap langkah demi langkah. Kapak raksasa Sunny menyerang ke arah Xiao Yan. Kekuatan puncak Do di bintang 3 berani terlibat di tempat ke-10 ini. Agak konyol, pria Sunny, yang membawa kapak raksasa, berkata dengan jijik. Tampaknya Xiao Yan sedang duduk di tanah, seolah-olah dia sedang menyembuhkan diri. Ini benar-benar menembus Do di bintang 4. Saat dia semakin dekat, Sunny juga menemukannya dengan sangat mengesankan. Semut tetaplah semut, dan Do di bintang 4 tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu terbunuh. Beberapa hal, jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, lebih baik untuk tidak terlalu banyak menyentuh. Setelah berbicara, kapak raksasa Sunny sedikit menarik kapak raksasa merah di belakangnya, dan menebas Xiao Yan dengan ganas. Meskipun kapak raksasa Sunny sombong dan angkuh, dia tetap berhati-hati terhadap Xiao Yan ini dan tidak ragu-ragu menggunakan kapak raksasanya yang terkenal, yang dapat dianggap layak untuk Xiao Yan-nya. Kapak raksasa merah itu membawa sinar kapak sejauh puluhan meter, dan aura yang sangat berdarah di atas sinar kapak itu tampaknya mampu langsung membunuh serangan Xiao Yan. Tutu, di antara percikan cahaya, saat kapak merah raksasa Sunny menebas Xiao Yan dengan ganas, serangan Mu Feng juga datang. Sosok Mu Feng bergerak, dan kemudian gerakan lincahnya juga menahan kapak itu dengan kekuatan misterius yang terpancar dari pedang kayu di tangannya. Ledakan, dentuman, fluktuasi energi yang mengerikan juga meledak, dan kemudian juga menahan serangan kapak raksasa Sunny. Sialan, bocah, ini bukan urusanmu di sini. Kau tidak boleh mati, kata Sunny dengan marah ketika melihat serangannya hancur. Namun, kemarahan berubah menjadi kemarahan. Sunny mampu menduduki peringkat ke-11, tetapi dia memiliki pikiran yang sangat hati-hati. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam serangan tadi, itu cukup sulit bahkan bagi seorang Do Emperor bintang 4 biasa yang kuat untuk menghadapinya, tetapi pria bernama Mu Feng di depannya dapat dengan mudah menahannya, yang membuat Sunny menjadi perhatian mereka berdua. Kita adalah satu tim, jika kau ingin memindahkannya, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Mu Feng juga berkata perlahan. Mu Feng juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk menggunakan kekuatannya sebagai Do di bintang 4 di tahap awal untuk mendapatkan 100 teratas dalam kompetisi perebutan poin dari orang sekuat Lin, tetapi jika dia bisa mengikuti Xiao Yan, maka hal semacam ini akan sangat sulit. Tidak mungkin juga berhasil jika tidak dihancurkan. Bagaimanapun, Mu Feng telah merasakan manisnya. Meskipun poin Yu Jing dan Yu Hui dibagi rata oleh Yu Jing dan Yu Jing, keduanya hanya membuat sedikit tembakan dari awal hingga akhir pertempuran. Mu Feng juga menjadi percaya diri dalam tim kecil yang terdiri dari 3 orang ini. Saya tidak tahu tinggi badan anak itu. Kalau begitu, mari kita mulai denganmu. Setelah Sunny selesai berbicara, dia juga memegang kapak raksasanya erat-erat di telapak tangannya, lalu menyerang Mu Feng. Itu harus dilakukan dengan cepat, jika tidak, akan menambah kesulitan bagi Xiao Yan untuk menembus Do di bintang 4. Meskipun Sunny tidak takut dengan 3 Do di bintang 4, dia juga takut orang lain akan datang ke belalang sembah untuk menangkap jangkrik dan oriole. Setelah berpikir sejenak, Sunny juga memancarkan Do Ki merah di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya di tahap akhir Kaisar Do bintang 4 tidak diragukan lagi terungkap.
Apakah dia menginginkan solusi cepat? Mu Feng juga berkata lembut. Wah, kau bisa mati dengan kapak ini. Suni juga tertawa. Kapak raksasa ini memiliki kekuatan 1000 jin. Selain sifat dendam atribut api Suni, kekuatan mengerikan itu menambah kekuatan yang mengerikan. Sifat dendam atribut api, kekuatan penghancur juga meningkat secara geometris. Kekuatan kapak darah. Suni berteriak keras, dan kemudian kapak raksasa besar dengan puluhan kaki di tangannya terbelah dari udara tipis, dan kemudian kapak raksasa yang identik muncul. Dia memegang kapak raksasa di tangan kiri dan kanannya, dan kedua kapak itu bersilangan dan menebas ke arah Mu Feng. Dua sinar kapak yang mengerikan membentuk salib dan menyerang Mu Feng. Dodi bintang 4 benar-benar kuat di tahap akhir. Setelah Mu Feng selesai berbicara, melihat kapak energi silang yang menakutkan di depannya, dia juga bergerak dengan waspada. Gosip Yin Yang, dengarkan perintahku, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Suara Mu Feng tidak keras, dan Suni tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi Suni yakin bahwa serangannya dapat melukai anak ini dengan serius. Namun, tepat setelah Mu Feng selesai bicara, pedang kayu di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, lalu bertabrakan dengan 11 balok kapak di udara yang berada di bawah kendali Mu Feng. Wah, sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Kalau tidak, suara mengancam Suni juga terdengar. Itu belum tentu. Mu Feng tersenyum aneh. Gelombang www.litskriek.com. Gelombang di udara, kapak silang dan pedang kayu Mu Feng bertabrakan. Tetapi anehnya, pedang kayu menyilaukan milik Mu Feng benar-benar menembus kapak silang, lalu menyerang Suni. Bagaimana mungkin? Itu adalah kekuatan penetrasi. Suni juga terkejut. Kemudian, ketika dia melihat pedang kayu yang menyilaukan itu hendak menyerang di depannya, ki bertarungnya yang merah didorong hingga ekstrim, dan kemudian dia dengan lembut melambaikan dua kapak raksasa di tangannya, dan pedang kayu yang dikendalikan oleh Mu Feng juga terhempas keluar. Pada saat yang sama, Mu Feng juga memuntahkan seteguk darah. Sialan, hampir saja, kata Mu Feng lemah. Jelas, meskipun trik sulap yang baru saja dia lakukan memiliki kekuatan misterius, itu juga cukup berat baginya. Aku tidak menyangka kekuatanmu begitu misterius. Jika kamu juga seorang ahli di tahap akhir Dodi bintang 4, aku tidak sebaik dirimu, tapi sayang sekali. Kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Pergi ke neraka dengan dendam. Setelah Suni selesai berbicara, tubuhnya dipenuhi dengan energi dendam, dan kemudian dia dengan kejam menyerang Mu Feng yang terluka. Kapak yang mengerikan itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Sialan, melihat ini, Yueru juga mengangkat tangan gioknya sedikit dan berjalan menjauh menuju dahinya yang halus. Saat ini, dia tidak terlalu peduli, dan dia hanya bisa membuka segelnya. Serahkan sisanya padaku. Sebuah suara lembut terdengar di telinga Yueru, lalu tangan Yueru yang baru saja menyentuh dahinya diturunkan dengan lembut oleh telapak tangan yang dikenalnya. Serangan kuat Suni juga langsung mengenai Mu Feng. Dengan kekuatan Suni, dia memiliki keyakinan mutlak untuk melukai Mu Feng dengan serius. Kapak raksasa Suni disebut kapak gunung retak, yang merupakan kapak raksasa dengan sejarah panjang. Konon kapak ini sangat kuat dan bisa membelah gunung. Pegunungan menjulang dari tanah. Selain itu, cabang-cabang dan gunung-gunung saling terkait erat, jadi meskipun itu adalah puncak dari 4 Kaisar Do, sangat sulit untuk mengekspresikan kekuatan gunung itu. Setelah telapak tangan yang familiar itu menyentuhnya dengan lembut, Yueru merasakan bahwa suatu kekuatan yang familiar dan sangat besar juga tengah menyerang Naksuni. Sialan, Mu Feng juga melihat bahwa Suni benar-benar memancarkan kekuatan yang mengerikan, dan juga tahu bahwa ini datang dengan niat membunuh, dan kemudian diam-diam mengutuk, dan kemudian tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi dia harus melawan. Bum bum bum, kapak berat di tangan Suni menebas dengan ganas, darah dan daging dalam imajinasinya tidak muncul, tetapi dia merasa kapak raksasa di tangannya sepertinya terhalang oleh beberapa gerakan keras. Di depan Mu Feng, serangan mengerikan kapak ganda Suni diblokir oleh penguasa hitam yang berat. Apakah kamu mencariku? Xiao Yan juga mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Suni. Ada rasa percaya diri dalam senyumnya. Hanya seorang anak laki-laki berbulu yang tahu cara bersembunyi di balik seorang wanita. Apakah menurutmu menerobos ke tahap awal Dodi bintang 4 dapat mengubah situasi? Yang terkuat sebenarnya adalah, Suni juga berkata dengan wajah bangga. Jelas, 3 orang yang tidak mengenal tahap awal Kaisar Do bintang 4 bisa memberinya banyak masalah. Lagi pula, 2 dari mereka telah kehilangan kemampuan bertarung mereka. Mengenai kata-kata Xiao Yan ini, omong kosong. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengangkat tangan kirinya sedikit, dan tiba-tiba penguasa kuno api yang berbeda di tangannya mengerahkan kekuatan, mengguncang kapak raksasa Suni.
Apa kau baik-baik saja? Xiaoyan juga mengulurkan tangan kanannya dan berjalan ke arah Mu Feng. Jelas, apa yang dikatakan Mu Feng tadi juga didengar oleh Xiaoyan. Belum lagi hal lainnya, itu karena Mu Feng mengetahui teknik mendalam membunuh iblis dan mengusir iblis, sehingga Xiaoyan dapat berteman. Apa yang dikatakan Mu Feng memang benar. Lagi pula, jika itu bohong, itu tidak dapat lepas dari Xiaoyan. Kekuatan jiwa yang besar ini. Hei, tidak apa-apa. Kalau kamu datang agak terlambat, kamu akan baik-baik saja. Mu Feng juga menyeringai, jelas tidak terlalu memikirkan hal lain. Terobosan. Sunni ini agak kuat. Para ahli di tahap akhir Do di bintang 4 juga berada di peringkat ke-11 setelahmu. Mu Feng dan Xiaoyan juga berbicara sebentar-sebentar. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sebuah botol indah muncul di depan Mu Feng, dan Mu Feng menerimanya tanpa basa-basi. Kemudian Mu Feng bergeser ke samping, membuka botol itu dan menemukan ramuan obat yang sangat harum juga tersebar di dalamnya, dan kemudian sudah terlambat untuk menelan rasa sakitnya. Jika kau berkata cukup, kau akan mati. Sunni juga menemukan bahwa pil obat di tangan Mu Feng tidak biasa, dan pastilah beberapa pil obat tingkat tinggi, yang juga memiliki efek yang sangat baik dalam memulihkan kekuatan. Xiaoyan juga diam-diam menebak bahwa jika dia bukan putra dari keluarga besar, maka dia pasti seorang alkemis dengan pangkat tinggi. Sunni diselimuti oleh aura dendam berwarna merah, kemudian kapak ganda di tangannya juga memancarkan gelombang kehancuran, lalu Sunni pun bergerak. Tak terduga, tak siap. Jadilah cepat, kejam, izinkan, cepatlah. Biarkan lawan tidak dapat membedakan antara bayangan dan tubuh utama. Tembakannya harus kejam, serangannya yang mengerikan bisa membuat lawan tidak bisa melawan. Serangan harus akurat, fokus pada titik vital musuh untuk menyerang, sehingga satu serangan bisa mematikan. Sunni bergerak, tangan kiri kapak raksasa di kedua tangannya sedikit ditarik ke belakang, lalu diputar di tempat, kapak raksasa di sebelah kanan terbang dengan ganas ke arah Xiaoyan dengan bantuan inersia. Sunni sendiri sudah memiliki kekuatan 1000 jin, dan dengan gaya inersia ini, ia memiliki berat yang mengerikan sebesar 6000 jin. Jika Anda terkena tebasan yang mengerikan ini, Anda harus berganti kulit jika Anda tidak mati. Xiaoyan juga mendengus dingin, dan kemudian api yang mengerikan itu langsung merasuki tubuhnya. Dia memegang erat-erat penguasa kuno api abadi itu dengan kedua tangannya. Pada penguasa kuno api abadi itu, 23 warna perlahan mengalir. Kanan, 23. Mengandalkan 22 api berbeda yang dibawa Xiaoyan dari benua Doqi, dan sekarang menambahkan api asli Long Yi, sudah ada 23. Sumber api yang melahap Long Yi tidak hanya meningkatkan kekuatan Xiaoyan, tetapi juga Xiaoyan sangat terkejut saat mengetahui bahwa Fen Jue di tubuhnya juga langsung memasuki tingkat rendah dari peringkat abadi. Meskipun ia hanya makhluk abadi tingkat rendah, namun tidak diragukan lagi ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga tingkat tinggi. Jika Fen Jue, seorang dewa tingkat tinggi yang berperingkat tinggi, dikatakan sebagai lautan, maka dewa tingkat rendah saat ini hanyalah beberapa lautan yang berkumpul menjadi satu. Xiaoyan juga tidak menggunakan racun apapun. Dia hanya memegang penguasa kuno api abadi dan menghadapi serangan Sunni secara langsung. Menyimpan, kapak raksasa dan penguasa kuno dengan konstanta api yang berbeda menyerang bersama-sama dengan erat. Kemudian, dua jenis badai ki pertempuran yang berbeda menyapu dari kaki mereka berdua. Ruang tempat keduanya bertarung tampak mengeras. Kapak raksasa dan penguasa kuno api yang berbeda saling menempel erat, dan keduanya juga tanpa ekspresi. Saat berikutnya, 23 warna api di atas penguasa api abadi tiba-tiba melewati kapak raksasa, lalu menuju Sunni. Sialan, sekarang giliran Sunni yang terkejut. Meskipun dia sudah lama menduga bahwa Xiaoyan bukanlah karakter yang sederhana, dan dia lebih siap, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa api Xiaoyan akan menemukan lubang di dalamnya. Anda harus tahu bahwa Sunni adalah orang yang sangat kuat dengan atribut api gelombang WWW. Namun kali ini dia salah. Dan itu sangat salah. Api Xiaoyan sungguh mengerikan. Ketika 23 nyala api yang berbeda baru saja diteruskan ke Sunni di sepanjang kapak raksasa, Sunni menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ketika dia ingin mengeluarkan nyala api itu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. 23 jenis api menyerbu tubuh Sunni, dan kemudian api dengan sifat yang berbeda mulai merangsang karakteristik mereka. Peradangan menelan kekosongan, bertanggung jawab untuk menelan dan menulis semangat juang dalam tubuh Sunni, bahkan jika dia adalah kekuatan Kaisar Do bintang 4 yang terlambat, dia tidak dapat menahan banyak menelan.
Api iblis teratai murni, saat Sunni menggunakan dendamnya, menghasilkan api yang sedikit membakar jiwa batinnya, jadi Sunni harus waspada terhadapnya. Api darah yang berkobar membakar darah di tubuh Sunni, seolah-olah darah pun dapat terbakar. 23 jenis api berkobar-kobar di tubuh Sunni, sehingga Sunni yang sombong itu pun berkeringat banyak di dahinya. Ia tidak ragu jika ia membiarkan api-api ini masuk ke dalam tubuhnya, maka dalam waktu 1/4 jam, organ-organ dalamnya akan berubah menjadi abu. Tepat ketika Sunni sedang terburu-buru, Xiaoyan bergerak, dan serangan yang mengandung energi mengerikan juga muncul di depan Sunni.